pengen ngerasain pacaran sama Pevita Pierce, atau mungkin sama Taylor Swift, atau mungkin ada juga yang seleranya Michelle Obama misalnya. Kalau yang buat yang cewek mungkin pengen pacaran sama Lee Min Ho, atau mungkin ada yang pengen pacaran sama yang modelnya kayak Kangguru Gembul misalnya. Saat ini kan sudah berkembang ya produk robot pacar ya, jadi yang bahkan sangat realistis ya, kulitnya hangat, kemudian matanya bisa berkedip-kedip natural, kemudian suaranya pun bisa diset ya, mau dibuat lembut bisa, dibuat judes bisa, dan kepribadiannya pun bisa kita set, mau yang dibuat lembut atau yang mau dibuat tomboy bisa juga, ada yang bisa dibuat maco atau dibuat lemah gemulai gitu ya. Ah, masa? Artinya kita sudah semakin memasuki zaman di mana teknologi itu bisa bikin fantasi yang dulunya cuma hidup di kepala itu mendadak jadi instan. Ini kayak cheat kode dalam hubungannya. Jadi tinggal kita masuk katalog, input order ya, terus transfer, dia tiba-tiba ada di sudut kamar. Sekarang ini kan dalam hubungan asmara ya, kan makin banyak orang yang capek urusan nikah ya. Kemudian banyak yang berpikir ulang soal punya anak, dan makin banyak yang orang yang cenderung mencari kenyamanan pribadi gitu ya. Artinya dalam kehidupan sosial komitmen itu semakin menurun, tapi fantasinya tambah naik. Robot AI muncul persis mengisi celah itu. Mereka menawarkan hubungan tanpa drama, tanpa biaya sekolah buat anak, tanpa mertua. Saya akan kembali untuk menghancurkan keluarga kamu semuanya. So, mungkinkah tiba saatnya di mana sebagian besar manusia di masa yang akan datang akan menikahi robot AI daripada sesama manusia? Produk AI Companion global sudah dipakai oleh ratusan juta pengguna. Ya. Industri robot intim humanoid ya tumbuh besar pesat di Cina, di Jepang, di Amerika, di Eropa, dan semakin lama semakin realistik. Dan beberapa negara itu sudah dilaporkan adanya peningkatan dari manusia yang memilih digital partner ya daripada pacaran, apalagi menikah dengan orang sesungguhan. Di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, ternyata ini menarik ini. Jadi aplikasi AI Girl Boyfriend Indonesia ternyata masuk 10 besar kategori hottest growth selama 2024 dan 2025. Pengguna Indonesia juga termasuk yang paling aktif chat rata-rata harian. Tren anak muda urban sudah mulai menggunakan AI Companion. Jadi di 2045 apakah mencapai Indonesia emas atau malah menjadi Indonesia cemas? Kalau sudah cemas menjadi Indonesia lemas dan kemudian menjadi Indonesia gemas. Bolo-bolo, dalam hal menikah sebetulnya manusia itu kan butuh untuk mencukupi 3 hal ya. Jadi kebutuhan biologis, kebutuhan hati, dan kemudian kebutuhan keturunan ya. Nah, pertanyaan apakah pasangan AI itu akan bisa memenuhi 3 kebutuhan dasar itu? Nah, kalau ngomongin kebutuhan biologis ya bisa. Sekarang kan robot seks itu sudah berkembang pesat ya. Yang sekarang nanti dengan teknologi yang semakin maju, fisiknya pun bisa disesuaikan sesuai kemauan kita ya kan, stylenya bisa di set up sesuai yang kita mau ya. Bahkan ya banyak orang yang punya fetish ya. Nah, fetishnya pun bisa kita set up gitu kan. Misalnya ada yang fetishnya pengen cewek yang bisa meringkik kayak kuda misalnya, bisa ya, dan kita nggak perlu malu ya kan. Kalau kita pacaran sama orang normal ya, kadang kita kan malu kan ya untuk minta pacar kita berlaku sesuai fetish kita. Tapi kalau sudah robot, nah kita nggak perlu malu ya. Nah, jadi kebutuhan biologis cek ya. Nah, kemudian kebutuhan emosional ya, karena dengan teknologi AI ya yang bisa benar-benar berlaku seperti manusia ya, bercakap-cakap seperti manusia, kita bisa set up kepribadiannya. Nah, artinya kita bisa men-set up pasangan kita sesuai dengan kebutuhan emosional kita ya. Maka di sini kebutuhan emosional akan terpenuhi tanpa resiko disakiti ya. Kita nggak akan di ghosting sama pacar kita, nggak akan diselingkuhi ya, kecuali kalau ada yang fetishnya pengen diselingkuhi ada juga ya.
Nah, maka di sini kebutuhan emosional cek. Nah, memang di sini kebutuhan akan keturunan ini yang tidak bisa dipenuhi. Jadi ya robot mau secanggih apapun nggak akan bisa menciptakan keturunan. Kecuali kalau kita juga nggak masalah punya anak AI gitu kan. Nah ya kan, ya bisa saja nanti order robot AI yang bentuknya anak seperti itu. Kita ini kan semakin lama kebutuhan keluarga itu kan semakin kompleks ya, utamanya biaya hidup yang semakin tinggi ya. Ya punya anak itu costly banget, biaya sekolahnya, biaya mendidik dia gitu kan. Dengan hidup yang semakin kita struggle untuk survive, ini menjadi sebuah masalah besar yang mengakibatkan banyak orang tua memutuskan untuk tidak punya anak ya. Apalagi kalau kita bicara cinta ya, cinta seorang orang tua kepada anaknya. Cinta itu kan semacam dua sisi ya. Jadi cinta dengan kengerian itu dua sisi loh ya. Apa sih yang paling membuat orang tua tuh ngeri? Orang tua dimanapun itu akan ngeri kalau kehilangan anaknya. Nah, itu akan ternihilkan kalau ada anak AI itu loh, ya kan? Ya anak AI karena bukan dari biologisnya, ya kalau anak tersebut katakanlah tanda kutip meninggal, ya tinggal beli robot AI yang baru ya, yang menyerupai anak AI sebelumnya. Maka di sini keberadaan pasangan hidup atau bahkan anak AI itu akan meniscayakan tidak ada drama, tidak ada kewajiban, bahkan tidak ada konflik ya. Bahkan kalau kita mau cerai sama kekasih AI kita, itu pun bisa, nggak ada beban moral gitu loh, tinggal cari robot AI yang baru. Kalau kita dengan pasangan kita yang sesama manusia kan mikir dua kali ya kalau kita mau cerai ya, jadi beban moralnya seperti itu. Artinya semua hal bisa di custom sesuai selera ya. Ini membuat hidup terasa terlalu mudah, terlalu aman, terlalu nyaman. Manusia itu kan pada dasarnya menyukai kemudahan ya, walaupun kadang kemudahan itu pasti pelan-pelan akan menggerogoti sisi paling manusiawi dari kita. Nah, dengan segala kemudahan yang mungkin terjadi apabila di masa depan orang akan semakin banyak menjalin hubungan orang-orang tercinta, tapi AI tentu akan membawa beberapa konsekuensi ya. Jadi pertama ada konsekuensi sosial. Artinya begini, bahwa intimasi itu kan sebetulnya tumbuh lewat ketidaksempurnaan ya. Kecintaan itu kan tumbuh bukan hanya lewat yang bagus-bagus saja, lewat yang indah-indah saja, lewat yang sayang-sayang aja, tapi lewat friksi ya, lewat kebodohan-kebodohan kecil dan proses belajar yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau hubungan kita dengan yang terkasih itu bisa 100% diatur, maka manusia akan berhenti untuk belajar memahami. Nah, terus yang kedua ada yang namanya konsekuensi emosional. Karena segala sesuatu itu bisa di set up sesuai maunya kita, maka partner AI kita ini akan memberikan emosi on demand. Kita tinggal bilang aja, aku lagi capek, aku mau disayang, aku mau dipijetin, maka kekasih kita akan merespon sesuai dengan kondisi emosional yang kita mau. Ya kalau sekarang kadang kalau ke istri kita ya, yang aku capek mau jepitin, pijet-pijet, ogah seharian capek ngurusin si Tole, kan bisa kayak gitu ya. Tapi itu tidak akan terjadi di kekasih AI ya. Nah, tapi akhirnya kan hubungan ini kayak semacam hubungan seperti beli minuman di vending machine ya. Jadi kita punya request, keluar respon yang manis ya. Ini akan menimbulkan yang namanya bahaya ilusi emosional ya. Jadi kita secara pribadi merasa pasangan itu bisa merespon sesuai yang hati kita mau, padahal itu semua cuma program. Akibatnya kan ya manusia bisa hilang kemampuan memberi dan menerima secara realistis. Jadi konsekuensi sosial sudah, konsekuensi emosional sudah. Nah, kita beranjak lebih dalam konsekuensi filosofis ya. Manusia ini kan makhluk yang aneh ya. Di balik manusia yang menghendaki kenyamanan, kemewahan, keindahan, jauh di dalam hati kecil kita, sebenarnya manusia itu juga cinta terhadap ketidakteraturan, bias, spontanitas, error, dan keacakan ya. Artinya begini, kalau pasangan kita itu bisa diprogram sesuai dengan ideal, itu kita akan merasakan indah di awal gitu kan. Tapi lama-lama terasa hampa ya, karena bisa jadi kita akan berpikir bahwa kita hanya pacaran dengan versi sempurna dari kita sendiri. Yang itu menyebabkan identitas manusia itu bisa kabur karena kita hidup di dunia steril dari konflik nyata. Sehingga bagi orang-orang yang reflektif akhirnya bertanya, kita ini masih manusia nggak sih? Nah, ini ada sedikit pengalaman menarik ya dari apa yang saya pernah tonton di obrolan para cowok di salah satu kanal YouTube ya, tentang fantasi AI ya. Yang namanya cowok pasti punya fantasi kan ya. Ya yo,
cowok normal itu pasti isi HP-nya tuh aneh-aneh gitu kan ya. Di dalam obrolan itu berbicara tentang fantasi AI. Jadi bagaimana dengan foto dan video mereka bisa generate sosok wanita yang benar-benar sesuai dengan selera dia ya. Bahkan misalnya ada cowok yang suka sama ibu kosnya gitu ya, tapi kan nggak berani ngomong gitu kan. Nah itu bisa di-generate dengan foto atau bahkan video yang menyerupai realitas ya. Di situ menariknya adalah di obrolan yang terjadi itu adalah mereka merasakan bahwa di awal mereka sangat excited gitu ya, sangat terangsang dengan image yang mereka buat. Tapi kemudian mereka merasakan lama-lama kok nggak bisa gini lagi gitu ya. Otak kita itu kan sebetulnya belajar dari sesuatu yang imperfect ya, yang sesuatu yang real, yang otentik gitu kan. Nah, ketika teknologi itu bisa memperhalus, memperbagus, kemudian memoles fantasi sampai terlalu sempurna, otak kita, alam bawah sadar kita itu bisa merasa bahwa itu semua palsu. Jadi ada sebuah disconnect antara stimulus dengan kenyataan biologis ya. Walaupun tampak luarnya itu sangat sempurna, tapi alam bawah sadar kita tahu bahwa itu nggak real. Hasilnya bukannya kita malah naik, tapi malah ngedrop gitu ya. Jadi ini memang salah satu bukti bahwa manusia itu sebetulnya memang butuh ketidaksempurnaan untuk terasa nyata. Bolo-bolo, AI memang akan banyak mengisi ruang kosong di dalam hidup manusia. Dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti secara membabi buta ya. Pada akhirnya hidup itu soal bahagia. Memang nggak semua orang cocok dengan keribetan cinta. Jadi ketika di masa yang akan datang, camkan ini, akan banyak orang yang menikah dengan robot AI, itu akan terjadi. Tapi kenyamanan selalu punya harga ya, dan seringkali harga itu bukan uang. Harga itu bisa berupa menyusutnya kemampuan mencintai, kehilangan ketahanan emosional, atau pudarnya keberanian menghadapi orang lain yang tidak bisa kita kontrol responnya. Di masa depan, pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan menggantikan pasangan manusia, tapi apakah manusia masih sanggup mencintai sesuatu yang tidak tunduk pada keinginan mereka. Nah, ada sebuah ironi lain ya. Jadi, kalau semakin banyak orang yang menarik diri dari hubungan real, kemudian memilih hubungan antisosial, nah itu artinya kan bumi akan semakin mengalami depopulasi ya. Sekarang aja tanpa adanya teknologi seperti ini, kan jumlah orang menikah tuh semakin menurun ya. Tapi di sisi lain, bagi planet ini mungkin itu justru kabar baik ya. Artinya bumi bisa bernafas lebih lega. Jadi di masa yang akan datang mungkin kita akan melihat bahwa dunia akan semakin modern, semakin rapi, tapi semakin sunyi, sementara manusia di dalamnya makin kosong.